Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial Google Classroom yang pada kesempatan ini adalah tutorial ke-16. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana membuat forum diskusi di dalam Google Classroom. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan pembelajaran, diskusi merupakan salah satu kegiatan penting di mana dalam forum diskusi kita bisa melihat kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. Kita juga bisa melihat bagaimana siswa dapat menghargai pendapat orang lain dan berbagai keterampilan lain yang bisa kita lihat dari aktivitas kegiatan diskusi. Nah, bagaimana implementasinya kegiatan diskusi di dalam Google Classroom? Silahkan Bapak Ibu simak tutorial ini. Yang pertama, saya akan menggunakan 3 buah akun untuk kegiatan ini. Yang pertama, akun yang terlihat di layar ini adalah akun saya sebagai guru. Ini ikonnya S di sini. Ya, ini saya sebagai guru. Kemudian akun kedua sudah saya siapkan di tab sebelahnya. Ikonnya Z. Ini saya sebagai siswa dengan nama Yuhida Kolbi Nadifa. Kemudian yang ketiga di tab sebelahnya lagi, ini saya sebagai murid lagi, yaitu dengan inisial I atau Imanuddin. Jadi nanti kalau tabnya yang aktif adalah I, maka saya sebagai siswa, Z saya sebagai siswa, dan kalau S adalah saya sebagai guru. Ya, kita mulai. Silahkan masuk ke kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Kelas saya adalah bimbingan TIK. Kemudian untuk membuat sebuah forum diskusi, kita tidak akan membuat forum diskusi di dalam beranda atau di dalam halaman depan. Mengapa demikian? Kalau forum diskusi kita letakkan di halaman depan, maka halaman ini nanti tampak riweh ya, ribet, banyak sekali informasi sehingga menjadi kurang fokus, mengganggu fokus siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Karena apa? Setiap tugas kelas yang akan kita upload, kita sampaikan nanti akan tertayang di halaman forum atau stream di sini. Nah, kalau kita membuat forum diskusi di sini, maka nanti komentarnya sangat banyak dan akan mengganggu fokus siswa untuk melihat ada tugas apa pada kelas kita. Nah, di mana kita harus membuat forum diskusi? Forum diskusi akan kita buat di tugas kelas. Nah, untuk membuat forum diskusi, kita akan menggunakan fitur atau fasilitas question atau pertanyaan yang bisa kita buat dari menu buat atau create, kemudian pertanyaan. Nah, ini sama dengan ketika kita membuat daftar hadir, karena sifat pertanyaan seperti itu. Nah, di tutorial daftar hadir, tutorial saya di nomor 14, itu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi kita hanya perlu menuliskan pertanyaannya, kemudian menentukan jenis jawabannya apa. Poinnya hanya itu. Nah, misal kita akan mengajukan pertanyaan terkait kondisi saat ini, bagaimana pendapat siswa terhadap kebijakan new normal yang ditetapkan pemerintah saat ini. Kebijakan new normal sudah tepatkah menurut Anda? Ya. Deskripsikan pendapat Anda disertai argumen yang jelas. Anda juga dapat
memberikan tanggapan terhadap pendapat teman kelasmu. Nah, misalnya demikian. Jadi pertanyaan kita adalah, kebijakan new normal sudah tepatkah menurut Anda? Kemudian petunjuknya apa? Nah, di sini adalah rule, aturan yang kita tetapkan. Sebagaimana di dalam kelas, ketika ada diskusi harus ada moderasi, ada aturan-aturan yang kita tetapkan sehingga jalannya diskusi itu bisa terarah. Kemudian opsinya ini jawaban singkat, tidak perlu kita buat pilihan ganda karena ini adalah pendapat sehingga bisa bermacam-macam, argumentasinya pun bermacam-macam. Nah, kemudian kita akan tentukan nilai, karena diskusi akan kita nilai ya biarkan saja misalnya 100. Bapak Ibu bisa menetapkan sendiri ukurannya seberapa nilainya. Kemudian tenggat, ini waktu terakhir pengumpulan jawaban dari siswa. Ini sementara saya biarkan. Kemudian topiknya silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Tempat saya posting untuk siswa. Nah, di bawah itu ada 2 checkbox yang otomatis tercentang adalah siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di deskripsi kita menyertakan kalimat Anda juga dapat memberikan tanggapan terhadap pendapat teman kelasmu, maka ini harus dicentang. Nah, kalau ini tidak dicentang berarti kita hanya minta jawaban anak tanpa perlu disanggah oleh pendapat yang lain atau diluruskan oleh teman kelas yang lain. Nah, untuk menghidupkan suasana diskusi tentu ini harus kita aktifkan seperti ini. Kemudian ini kita tetapkan untuk semua siswa dan kita tanyakan. Kalau mau langsung aktif saat ini juga. Kalau mau direncanakan untuk jam-jam tertentu, nah silahkan dijadwalkan. Seperti itu ya Bapak Ibu, sama seperti tutorial sebelumnya. Nah, ini langsung mau saya tanyakan karena langsung mau saya uji coba untuk menjadi tutorial ini. Saya simpan atau tanyakan. Nah, pertanyaan sudah saya ajukan pada siswa. Sekarang saya akan masuk sebagai siswa pertama, Z atau Yuhida. Ini akan masuk, kemudian di beranda atau di forumnya Yuhida ini sudah langsung terlihat. Suprihatin Nesko memposting pertanyaan baru. Nah, jadi untuk mengakses tugas penugasan yang baru, setiap siswa itu bisa langsung melihat dari forum di sini. Di depan sendiri. Yang terbaru diposting oleh seorang guru akan terlihat di sini. Sehingga siswa bisa langsung klik pertanyaan atau materi yang diajukan oleh guru. Atau kalau mau masuk ke tugas kelas, harus mencari di mana materi yang baru tadi. Nah, ini dia. Oke, kemudian dilihat pertanyaan. Nah, ada 2 bagian komentar yang bisa ditulis. Komentar sebelah kiri di bawah pertanyaan adalah komentar untuk menanyakan pertanyaan ini. Misalnya ada yang kurang jelas, ambigu dan sebagainya, siswa bisa menanyakan di sini. Nah, kemudian komentar pribadi ini nanti tidak terlihat di siswa lainnya. Kalau yang komentar kelas ini terlihat di kelas. Setiap siswa bisa melihat. Nah, Yuhida akan menjawab pertanyaan. Jawabannya di sini. Misalnya jawabannya adalah kebijakannya norma kurang tepat. Kondisi masyarakat atau budaya masyarakat
budaya masyarakat yang sangat permisif, berpotensi besar menjadi atau terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang lebih besar lagi. Lebih baik fokus pada pencegahan, setelah itu baru memikirkan pemulihan ekonomi. Misalnya demikian. Kemudian langsung diserahkan tanpa memberikan komentar pribadi. Ya, kirim atau serahkan jawaban. Nah, Yuhida sudah ngirim jawaban ini. Nah, ini bisa, kalau mau langsung melihat apakah ada jawaban teman sekelas, Yuhida bisa klik ini. Ada belum? Nah, ternyata belum ada. Ya, karena satu-satunya yang nulis adalah Yuhida. Nah, sekarang sebagai guru, saya akan melihat jawaban siapa yang sudah masuk. Nah, ini saya sebagai guru ya, S, masih ingat. Kemudian klik kebijakan new normal. Oke, nah ini ada satu yang sudah diserahkan. 153 diberikan. Kita klik dulu. Nah, inilah jawaban dari Nadifa. Kita sebagai guru bisa membalas atas jawaban atau komentar siswa tersebut dengan klik balas. Nah, kemudian kalau mau memberikan nilai, kita klik di sini. Berapa nilai yang mau kita berikan kepada siswa tersebut? Misalnya 89. Ya. Nah, di sini ada titik 3, kemudian kita klik kembalikan. Nah, kemudian klik lagi konfirmasi untuk mengembalikan nilai kepada siswa. Nah, sudah berhasil kita melihat jawaban siswa dan sekaligus mengirimkan penilaian. Nah, sekarang sebagai siswa, Yuhida akan melihat tanggapan dari gurunya tadi. Ya, ini sebagai siswa. Kembali dari awal supaya jelas. Kemudian masuk ke pertanyaan tadi. Nah, Yuhida langsung melihat di sini statusnya. Sudah diberi nilai oleh guru seperti ini. Nah, kita akan simulasikan lagi untuk siswa kedua. Siswa kedua akan memberikan komentar. Ini Imanuddin ya, ini siswa kedua. Masuk ke kelas dulu. Kemudian langsung mau menjawab pertanyaan dari guru. Nah, pertanyaannya sama. Jawabannya apa? Kalau tadi tidak setuju, sekarang kita coba yang kontra. Karena diskusi akan menarik apabila ada jawaban pro dan kontra. Saya sangat setuju. Melihat 2 bulan aktivitas masyarakat, 2 bulan terakhir, aktivitas masyarakat yang sangat terbatas dan persediaan makanan yang terbatas, maka pilihan new normal adalah realistis. Tentu saja dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, misalnya ini yang setuju dengan kebijakan. Kemudian Imanuddin akan menyerahkan. Ya, serahkan.
Nah, Imanuddin ada informasi, lihat jawaban teman sekelas. Nah, tekan melihat jawaban teman sekelas. Nah, ini Imanuddin melihat nih jawaban dari Yuhida. Nah, ketika melihat jawaban teman lainnya yang benar-benar berbeda, tentu saja akan mematik rasa ingin berkomentar. Maka Imanuddin akan membalas ini ceritanya. Ya, saya kurang sependapat. Apabila pembatasan aktivitas masyarakat diteruskan, maka bisa menimbulkan berbagai masalah sosial, misalnya rawan pencurian, perampokan adalah salah satu dampak nyata jika kebijakan pembatasan diteruskan. Nah, misalnya demikian. Nah, sehingga nanti bisa menimbulkan diskusi yang panjang di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah bisa tahu bagaimana cara membuat pertanyaan, bagaimana dari sisi siswa untuk menjawab pertanyaan dan membalas lagi komentar dari siswa yang lainnya. Ini kalau dari sisi Yuhida, membuka lagi, Yuhida bisa melihat jawaban temannya satu kelas. Dia juga akan melihat bagaimana tanggapan orang lain terhadap dirinya. Nah, ini jawaban Anda, jawaban si Yuhida ya, ini. Kemudian tanggapan dari Imanuddin. Nah, ini kalau diteruskan, Yuhida bisa menjawab lagi, akhirnya ada diskusi panjang di antara siswa tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu, bagaimana membuat forum diskusi sebagai salah satu fasilitas atau kegiatan pembelajaran yang sangat baik untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa terhadap permasalahan yang kita sajikan dalam bentuk diskusi. Semoga ada manfaatnya dan bisa Bapak Ibu aplikasikan di dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.